sebenarnya jalur yang melewati ini raksasa Sphinx itu atau mungkin jejak peradaban megalitik masa lalu itu sebenarnya jalur pendakian Bontaji. Cuman memang kita perlu narasumber dari warga lokal, terutama Bapak Tadi itu yang mungkin mengetahui banyak tentang lokasi ini ya, karena 19 tahun berada di lokasi ini. Jadi kita sengaja lewat ini karena memang membutuhkan informasi. Masih ada lagi. Oh ikut kok. Oh, duduk sih. Nah, ada di depan saya itu lor. Nah, tempatnya bentuk pendakian Bontaji yang lewat tadi di atas itu loh. Nah, kita sudah tumpuk-tumpuk tipis-tipis ya. Nah ini itu di bawah ini mas. Loh ini batunya lur, ya Allah bagus sekali ya, seperti yang ada di Mesir itu loh mas, Sphinx ya. Loh tumpuk-tumpuk kayak mirip sebuah wafer kalau saya itu. Loh, oh bagus sekali ya ini ya, ini memang bentukan alam, tipis-tipis tumpuk-tumpuk ya, ceper-ceper. Aduh, nah ini termakan loh. Ini ada pohon. Loh ini seperti ular mas loh, menempel loh seperti ular. Nah ini loh batunya seperti yang ada di Mesir itu loh, apa itu namanya, Sphinx. Nah ini gambar wong ini, itu mulutnya, hidungnya ya terbentuk secara alami dong. Aku mendekat. Sekitar 30 juta tahun silam, tapi sejak saat itu mulai 30 juta tahun silam sampai saat ini memang mustahil jika tidak ada jejak-jejak peradaban yang dinamis atau berkesinambungan di atasnya. Jadi diduga memang ini merupakan proses vulkanik ya, tentang terbentuk dari kerak bumi pengangkatan kerak bumi yang terjadi proses karena terbentuknya gunung Welirang. Tapi kemudian diduga memang tahun 3000 sebelum Masehi seiring dengan migrasi orang-orang Australoid ya, itu kemudian di sini ada jejak-jejak pemujaan. Setelah itu kemudian sekitar 1500 sebelum Masehi maupun 500 sebelum Masehi juga ada migrasi secara besar-besaran orang-orang Dongson dari Yunan, Tiongkok Selatan ini memasuki wilayah Nusantara dan membawa kebudayaan Neolitik megalitik, yaitu pemujaan terhadap batu besar, kebudayaan perunggu, muku, nekara, candrasa, kapak, corong, termasuk kemudian alat-alat perunggu lainnya, termasuk kemudian menhir, dolmen, sarkofagus, punden berundak-undak. Diduga di sini memang ada sebuah pemujaan punden berundak-undak karena ada beberapa batu yang menyerupai dolmen atau meja batu yang menghadap kepada tebing-tebing ini. Kita masih teringat sampai saat ini era prasejarah atau kebudayaan prasejarah ini masih berlangsung, living megalithic tradition, yaitu di Toraja, di mana kemudian jasad-jasad dari leluhur kita, leluhur mereka, orang-orang tua mereka yang telah meninggal itu ditaruh di celowokan batu dan tebing-tebing.
diduga pada masa lalunya lokasi ini tidak jauh berbeda dengan di Toraja atau Nias gitu ya di Sumatera. Nah itu kemudian yang saat ini memang di Jawa itu cukup dinamis, mulai dari masa prasejarah yang digantikan oleh peradaban Hindu-Buddha, peradaban Islam, peradaban kolonial sampai modern saat ini. Diduga memang sepanjang masa itu meskipun ini terbentuk secara alami, namun ada campur tangan peradaban manusia di atasnya. Artinya situs ini mengajarkan pengalaman manusia sekitar 1,5 juta tahun silam ya, sejak ditemukannya Homo erectus, yaitu Eugene Dubois menemukan Homo erectus di Trinil, yaitu kemudian yang diberi nama Pithecanthropus erectus. Itu kemudian umurnya adalah 1,5 juta tahun silam. Termasuk kemudian yang dekat di sini adalah Homo mojokertensis, itu juga jenis manusia purba Homo erectus. Yang kemudian itu punah ya, digantikan oleh Homo sapien yang kita jelaskan tadi, yaitu ras Australoid, Mongoloid, Melayu Polynesia yang membawa peradaban perunggu, Neolitik, Megalitik, termasuk zaman Kapak Corong dan lain sebagainya itu. Yang termasuk kemudian tinggalan-tinggalan yang monumental adalah sarkofagus, punden berundak-undak, menhir dan dolmen. Semoga kemudian situs-situs seperti ini gitu ya, yang juga perlu kajian dari para ahli, memungkinkan ini adalah pernah menjadi situs pemujaan era prasejarah. Coba kita teliti ya dari satu persatu situs yang ada di lokasi ini. Berada di atas. Perahu kan ini, maksudnya ini fosil perahu kan? Bisa jadi ya, bisa jadi Perahu ya, kapal itu juga kayak kotak yang sangat misterius ya itu ya. Iya, kayak kotak yang sangat misterius. Persegi gitu. Iya, Bentuk persegi kayak terjadi secara alami nggak mungkin. Iya, mungkin ada semacam kubur batu gitu ya. Kubur batu yang kuburannya ya bisa purba. terangkat lah. Ini kayak wajah manusia memang, peradaban seperti suku Maya ya. Jadi seperti kepala manusia teman-teman ya. Ini mulutnya. Mulutnya. Nah itu mulut, itu Hidung. mata, hidung. Ini mulutnya. Ini luar biasa ini kan. Itu anu kan tembikar kan? Oh tembikar ini kan? Itu. Kata-katanya. Kata-kata. Ya nah itu tembikar yang kayak gini. Loh iya Bang. Asli Kang Yang. Asli tembikar ini. Loh iya. Ini nggak mungkin ini alami, ini buatan manusia ya Kang? Iya itu berarti Ya. sekali Kang. Sekali ya. Oh iya Kang. Iya lu. Ya, kalau ini kelihatannya itu penutup penutup Gapura? Tiang, iya, iya. gapura. Ini ada di bawah ini ya. Gitu loh, apa namanya itu? Terakota ya, terakota. Banyak sekali ya. Terakota di sini cukup banyak sekali Ini dan sangat tergeletak. tebal sekali Nah, ini jejak peradaban manusia. Diduga memang di sini pada masa kuno terutama Hindu-Buddha kerajaan Majapahit ini ada lokasi tempat pemujaan yang sakral ya, tempat persajian, asrama Kadela Buruan, dan diduga juga merupakan lokasi pertapaan ya, karena tujuan para pensiunan untuk memperdalam dharma, menyempurnakan catur asrama Brahmacara. Teman-teman ini apa ya? Ini Untuk menjemput Musa. Jadi itu salah satu karya yang ada di daerah sini Patok ini. Karya leluhur kita. Nah, kita akan apa ya, melihat dari sisi sebelah sini yang ada batu berbentuk seperti apa ya ini ya, melengkung gitu loh Lur. Nah ini sangat melengkung sekali ya. Wah ini yang luar biasa sekali. Nah, kita akan turun ya. Dan segitu saja untuk penelusuran kami kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Warisan Kuno. Terima kasih, salam budaya, salam sejahtera, Rahayu.